Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Mudah-mudahan kalian semua, ayah bunda, bapak ibu guru, selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, tentu saja kalian masih tetap semangat belajarnya walaupun belajarnya masih jarak jauh atau dari rumah ya. Anak-anak ibu, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, melanjutkan tentang kisah teladan para nabi dan rasul ya. Nah, ini ke poin B, yaitu kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar dulu yuk. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah kelas 5B ya. Kemarin atau hari Selasa kemarin kita belajar tentang kisah teladan Nabi Daud alaihissalam ya. Yaitu Nabi Daud alaihissalam mendapatkan begitu banyak mukjizat atau kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Kemudian juga Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Nabi Daud alaihissalam pencipta baju besi. Kemudian Nabi Daud alaihissalam bersuara bagus. Nabi Daud alaihissalam juga gemar berpuasa. Nabi Daud alaihissalam juga karena ketaatannya kepada Allah, karena kebaikannya, kemurah hatiannya, maka dia diangkat sebagai raja ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kisah teladan yang selanjutnya, yaitu kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam ya. Perhatikan sambil kalian dibuka halaman 40 sampai 41 ya. Siapakah Nabi Sulaiman alaihi salam itu? Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Setelah Nabi Daud alaihi salam wafat, Nabi Sulaiman alaihi salam menggantikannya sebagai raja ya. Nah, mukjizatnya yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki ya. Tentu saja atas izin siapa? Atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala pun menundukkan jin-jin untuk bisa melayani Sulaiman. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng. Ada yang bertugas menyelam air di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah Subhanahu wa taala memberi kekuasaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam juga atas setan-setan yang kafir, sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Subhanallah ya, luar biasa. Allah memberikan begitu banyak kelebihan kepada atau keistimewaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Allah Subhanahu wa taala juga memberinya mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Ya, jadi Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbicara dengan binatang.
bisa mengerti bahasa binatang. Itu kemampuan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun kaya raya dan berkuasa, tapi Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati. Kemudian juga patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keteladanan yang harus kita ambil hikmahnya atau teladannya dari seorang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman diberikan kekayaan yang berlimpah oleh Allah serta kekuasaan, tetapi Nabi Sulaiman tetap berjiwa rendah hati, tidak sombong ya. Kemudian juga patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Sulaiman juga selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya ya. Nah, ini kisah teladan yang harus kita ambil dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, adapun kisah Nabi Sulaiman alaihissalam itu terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 15 sampai 44. Jadi, kalian bisa buka ya surah An-Naml ayat 15 sampai 44. Nanti dibaca di rumahnya ya. Kalian semua punya kan Al-Qur'an terjemahan ya. Tuh kamu bisa baca dari halaman 15 sampai 44 surah An-Naml itu berisi tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Jadi ini bukan hanya sekedar kisah biasa, kan tetapi kisah ini ada dalam Al-Qur'an, kita harus mengimaninya dan harus kita ambil teladannya dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Nah, doa Nabi Sulaiman alaihissalam selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaannya ya. Itu juga ada dalam surah An-Naml itu ya. Di antara ayat 15 sampai 44 tentang kisah Ratu Bilqis ya. Ratu Bilqis yang awalnya sombong, kafir ya, menyembah matahari, merasa bahwa kekuasaan dan kerajaannya yang paling besar, yang paling kuat ya. Nah, ketika melihat kekuasaan atau kerajaan Nabi Sulaiman, ternyata di kerajaan dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerajaan atau kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika melihat kerajaan Nabi Sulaiman dan kekayaannya, maka dia baru menyadari bahwa sesungguhnya dia sudah berlaku sombong, sehingga pada akhirnya Ratu Bilqis bersatu atau mengikuti Nabi Sulaiman untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, apa pelajaran yang perlu dipetik pada kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam? Yang pertama, Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi tetap rendah hati, patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, anak-anak ibu ya, ketika kalian ketika kedua orang tua kalian dilimpahkan rizki yang berlimpah, jangan lupa kalian harus tetap rendah hati, tidak sombong, dan tetap taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti yang
dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa seperti itu? Karena harta yang kita miliki semata-mata sesungguhnya semua itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan milik kita, sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dipercayai oleh Allah memiliki harta yang berlimpah, dan jangan lupa selalu rendah hati dan pandai bersyukur. Tentu saja menjadi anak yang berbagi kebaikan, ya, bersedekah, ya, itu yang harus kita teladani dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, menarik ya ceritanya ya. Kalau kalian mau kisah lebih jelas lagi, itu ada dalam surah An-Naml ayat 15 sampai 44. Nah, sekarang tugas kalian selain belajar untuk mempunyai sikap rendah hati, kemudian juga selalu taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan sehari-hari harus dipraktikkan ya. Nah, tugas yang harus kalian setor ke ibu yaitu membaca surah An-Naml dan terjemahannya yang mengandung cerita tentang Nabi Sulaiman yang berkomunikasi dengan hewan yaitu semut ya. Itu ada dalam surah An-Naml ayat 18 ya. Ayat 18 dan ayat 19. Ingat, dicatat ya. Tugas dari ibu membaca surah An-Naml ayat 18 dan 19 dengan artinya. Nah ya, nih perhatikan, ibu akan bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza atau ala wadin nam qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Yang artinya, hingga mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Ya, itu yang harus kalian baca ya, dan dikirimkan videonya lewat WA ibu ya. Kalau kalian tidak punya Quran terjemahan, gampang. Tinggal kalian browsing atau kalian cari di YouTube ya. Sekarang itu sudah gampang, mau cari apa aja tinggal tinggal pencet-pencet HP-nya. Nah, di YouTube kalian bisa cari itu ya. Ingat surat apa? Surah An-Naml ayat 18 dan 19. Kamu bacakan ayatnya, kemudian dibacakan juga artinya. Dikirim lewat WA ibu ya. Alhamdulillah hari ini pelajaran kita sudah selesai ya untuk hari ini. Jangan lupa kita praktekkan
kisah teladan Nabi Sulaiman dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, sebagai bukti bahwa kita mengimani Nabi dan Rasul Allah, dan selalu meneladaninya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Salam sehat, salam semangat belajar di rumah. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.